terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai, jangan saling bermusuhan. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam secara ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala idan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208 ini selalu Allah mengingatkan agar kita masuk Islam secara kafah. Apa maksudnya? Jangan menjadi Islam pencitraan, jangan menjadi Islam KTP, jangan menjadi Islam keturunan, tetapi menjadi Islam yang holistik, menyeluruh, integrated, dan komprehensif. Ya wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik bersalawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan yang berjudul 4 amalan istimewa di hari Jumat, termasuk malam Jumat. Apa keempat amalan istimewa di hari Jumat itu? Yang pertama,
usahakan setiap malam Jumat, termasuk hari Jumat, selalu membaca surah Al-Kahfi. Coba kita perhatikan masjid-masjid ketika menjelang waktu Jumat atau ketika jam-jam 10 pagi, itu masjid-masjid yang paham tentang hari Jumat, yang diputar itu adalah bacaan Quran tentang surah Al-Kahfi. Karena sangat afdal kalau kita membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat termasuk hari Jumat. Memang surah Al-Kahfi cukup panjang. Terdiri dari 110 ayat. Sekitar 5 lembar. Kurang lebih 5 lembar. Tetapi boleh diansur cara membacanya. Misalnya setelah selesai sholat subuh secara berjamaah di masjid, baca 30 ayat. Lalu setelah sholat zuhur secara berjamaah di masjid, baca lagi 30 ayat. Berarti sudah 60 ayat. Lalu setelah sholat asar secara berjamaah di masjid, baca lagi 30 ayat. 20 ayat. Berarti sudah 80 ayat. Lalu setelah sholat berjamaah maghrib, baca 30 ayat. Berarti 110 ayat. Tamatlah surat Al-Kahfi 110 ayat. Siapa yang membaca satu huruf saja Al-Quran, itu mendapat 10 kebaikan. Nah, kita tidak bisa hitung lagi berapa huruf di surah Al-Kahfi yang terdiri 110 ayat. Subhanallah. Memang kalau tidak ada niat yang tulus dan ikhlas, tidak dibiasakan, awalnya berat. Tapi kalau sudah kalau sudah terbiasa, dibiasakan baca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tentang 4 amalan istimewa di malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi biasakan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Kalau sudah terbiasa, akhirnya mudah dan pahalanya luar biasa. Amalan istimewa yang kedua di malam Jumat, di hari Jumat, yaitu usahakan setiap malam Jumat termasuk hari Jumat banyak bersalawat kepada Rasulullah. Boleh salawat pendek, boleh salawat agak panjang, boleh salawat panjang, tergantung salawat apa yang dihafal. Bisa saja
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja kalau yang bisa, itu je kemampuan yang dihafal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau perlu 1000 kali di malam Jumat, hari Jumat. Ada juga yang agak panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada lagi yang lebih panjang dan bisa berbau nasib. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasi habibillah. Ada lagi lanjutannya agak panjang. Tapi agama tidak menghendaki kita untuk selalu mengalami kesulitan. Yang dihafal saja. Sambil setir mobil berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pekerjaan sebagai pekerjaan tukang kayu, sambil memahat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai yang berprofesi sebagai dosen, sambil mahasiswanya berdiskusi dalam hati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak berselawat. Apa fadilahnya? Apa keutamanya Pak Ustaz berselawat di malam Jumat? Apalagi di malam Jumat, hari Jumat. Siapa yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah, apalagi malam Jumat dan di hari Jumat, maka pasti akan mendapatkan syafaat dariku di hari akhirat. Nanti dibayangkan, nanti di padang mahsyar, jarak matahari sejengkal dari kepala. Ada juga yang pada punya ulama berkesimpulan 1 mil. Tinggal 1 mil matahari dari ujung kepala. Mulai dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, miliaran jumlahnya kumpul di satu padang namanya padang mahsyar. Di situ umat pada panik. Ada yang ingin bertemu Nabi Adam untuk meminta pertolongan. Ada yang ingin bertemu Nabi Isa, ingin meminta pertolongan. Ada juga yang menemui Rasulullah Muhammad SAW. Dan disitulah orang yang berselawat mendapatkan syafaat sehingga tidak merasakan panas teriknya matahari di padang mahsyar di akhirat kelak. Yang kedua, siapa yang selalu berselawat kepadaku, kata Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka dekat denganku di hari akhirat. Bayangkan dekat dengan Rasulullah. Kita saja dekat duduk berdampingan duduk dengan Bupati, Pak Bupati. Kita terasa terangkat rasanya, bangga rasanya. Kita berdampingan duduk dengan Pak Camat, bangga rasanya. Perasaan kita. Kita dekat duduk dengan Pak Gubernur, terharu dan perasaan bangga rasanya. Apalagi nanti dekat duduk dengan Rasulullah Muhammad SAW di akhirat kelak. Manusia terbaik, manusia pilihan Allah, manusia yang tidak memiliki dosa, tetapi tidak pernah berhenti beristighfar dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, dimudahkan rezekinya, urusannya, studinya, jodohnya, dan berbagai urusan dunia lainnya. Bayangkan kalau kita berselawat kepada Rasulullah. Selanjutnya, amalan istimewa di malam Jumat dan di hari Jumat. Yang ketiga, usahakan di malam Jumat termasuk hari Jumat banyak berdoa. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, uda'uni astajib lakum. Berdoalah dapat dikabulkan. Masalahnya banyak di antara saudara kita berdoa tidak mengikuti SOP, standar operasional prosedur dalam berdoa. Dengan kata lain, tidak mengikuti adab dalam berdoa. Apa adabnya dalam berdoa? Sebaiknya didahului dengan wudhu. Lalu luruskan dan benarkan niat. Lalu menghadap ke kiblat. Lalu berdoa dalam keadaan badan suci dan pakaian bersih. Apalagi berdoa sekitar 1 jam sebelum maghrib, sekitar jam 5 sore di hari Jumat. Insya Allah tidak ada doa yang ditolak oleh Allah
di jam 5 sore, 1 jam sebelum maghrib hari Jumat. Itulah sebabnya orang-orang yang berada di Saudi Arabia, khususnya di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah dan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, ketika jam 5 sore hari Jumat itu, sekalipun sudah asik-asik mengkaji Al-Quran, tahsin Al-Quran, mahraj Al-Quran, tilawah Al-Quran, tiba-tiba jam 5, 1 jam menjelang maghrib, langsung berkumpul berdoa. Misalnya di Masjid Nabawi, di Raudah. Karena di Raudah itu tempat paling mustajab di Masjid Nabi, yaitu di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Kalau di Makkah, di Hijril Ismail, Mutasan, dan tempat-tempat mustajab lain. Yang berada di tanah air, atau yang berada di kota Makassar, ketika jam 5 sore langsung menghadap kiblat atau ke masjid berdoa. Insya Allah tidak ada doa yang ditolak di jam 5 sore pada hari Jumat itu, dengan catatan penuhi adab berdoa. Dan doa itu perlu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berdoa, berdoalah di hari Jumat. Sang Raja Dangdut itu kan selalu mengekang, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersusah-susah dahulu, sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Tapi saya robah sedikit liriknya. Belajarlah dahulu, bekerjalah dahulu, beribadahlah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Coba lihat liriknya. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Ding-ding-ding. Tidididing, tididing, tidididing. Harus itu perjuangan. Itu ikhtiar tadi, bahasanya ikhtiar. Harus disertai doa, apalagi malam Jumat dan hari Jumat. Amalan istimewa yang keempat, yang terakhir, di malam Jumat dan di hari Jumat, yaitu usahakan di hari Jumat dan malam Jumat bersedekah, banyak bersedekah. Itulah sebabnya hari Jumat itu masjid-masjid yang paham tentang amalan-amalan istimewa di hari Jumat, yaitu bersedekah, ada namanya gerakan Jumat berkah. Memberi makan kepada jamaah secara gratis. Di Al-Markas, saya dengar kemarin, beberapa Jumat kemarin, memberikan sayur gratis kepada ibu-ibu, termasuk bapak-bapak. Sekarang ini, pengurus masjid yang hebat, di masjid kami belum bisa setengah mati kalau seperti itu. Dulu itu bagaimana memakmurkan masjid. Sekarang ini pola pikir bagaimana pengurus bisa memakmurkan jemaah.
Ini berat, di masjid kami berat. Karena kurang lebih 90% jamaahnya mahasiswa. Belum berpenghasilan. Pengurus yang hebat, kalau ada jemaah masjid punya utang, dia bayarkan melalui kas masjid. Itu namanya memakmurkan jamaah. Yang dulu, konsep dulu, memakmurkan masjid. Tapi bagus dua-duanya, memakmurkan masjid dan memakmurkan jemaah. Bersedekah di hari Jumat. Apa manfaatnya sedekah? Sedekah bisa menolak bala. Jadi kalau ada saudara kita sedikit-sedikit anaknya jatuh dari motor, ditabrak motor, rusak TV-nya dan sebagainya, banyak bersedekah. Yang kedua, manfaat sedekah kedua, sedekah dapat memperpanjang umur. Coba lihat orang tua kita, tokoh nasional, pengusaha sukses, pengusaha hebat, termasuk pengusaha terkaya di Indonesia. Orang tua kita, guru kita, Pak Yusuf Kalla. Panjang umur, awet muda kelihatan karena selalu bersedekah. Darmawan, setiap bulan suci Ramadan ribuan anak yatim dari panti asuhan diberi makan gratis. Setiap tahun ada bantuan sound system gratis. Itu mencakup Pulau Sulawesi. Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Termasuk Provinsi Gorontalo. Satu Pulau Sulawesi, Pak. Sound system gratis. Dia bersedekah. Berikutnya apa lagi manfaat sedekah? Sedekah selain tadi menolak bala, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, juga memperkuat silaturahim. Karena kita didoakan oleh orang lain kalau kita rajin bersedekah. Tapi kalau kita seke, pelit, dijauhi. Coba lihat itu, rata-rata yang menampil kada apa sebagai gubernur, bupati, dan sebagainya yang rajin bersedekah, cuma terkadang sedekah niatnya salah. Niatnya salah. Kalau, ini perlu diluruskan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi pemirsa, khususnya yang ingin terjun di dunia politik. Kalau uang itu diberikan karena niatnya untuk menang, lalu diberikan ketika belum menang, itu termasuk menyogok. Tapi kalau sukses sesuatu usaha, lalu bersedekah, itu namanya ucapan terima kasih. Dan perlu diketahui, menyogok dan menerima sogok, finar, keduanya neraka. Ar-rasi wal murtasi finar. Menyogok dan menerima sogok, finar, keduanya neraka. Luar biasa. Inilah yang sedikit merusak citra dalam soal pilkada di negeri kita. Sebagai kesimpulan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa ada 4 amalan istimewa di malam Jumat dan di hari Jumat. Yang pertama, usahakan di malam Jumat dan hari Jumat selalu baca surah Kahfi. Yang kedua, usahakan malam Jumat dan hari Jumat selalu bersedekah. Yang ketiga, usahakan di malam Jumat dan hari Jumat sendiri selalu berselawat kepada Rasulullah. Dan yang terakhir, usahakan malam Jumat dan hari Jumat sendiri selalu berdoa, khususnya jam 5 sore, 1 jam sebelum maghrib. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah, para pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.